Oke, halo teman-teman. Ketemu lagi dengan si Gundul dalam acara yang sama, membahas tentang AC. Sekarang ada pertanyaan dari teman kita yang menanyakan begini tanyaannya. Bang, saya mau nanya, freon kan mahal. Ada yang isi pakai LPG. Apa nggak bahaya, Bang? Mungkin bisa jadi trik curang juga nantinya. LPG? Gas LPG? LPG yang buat masak itu? Ya, ini salah satu trik curang juga ya. Ya betul, gas LPG, gas yang buat masak itu ya, gas LPG. Ya, semua orang udah paham lah ya, LPG, gas LPG itu ya. LPG itu kalau nggak salah liquid petroleum gas, liquid petroleum gas. Jadi minyak apa? Liquid itu cairannya, minyak cairan gas. Wah, pokoknya begitulah ya, LPG. LPG yang buat masak itu bisa dijadikan pengganti freon ya, pengganti freon. Nah, biasanya teknisi begini. Nah, gas LPG itu bisa dipindahkan ke sini ya, teman-teman, ke tabung ini ya. Tabung LPG ini. Bisa dingin, Bang, bisa. LPG juga dingin ya. LPG juga bisa dingin sama kayak freon. Karena freon R22 musikul aja. R22 musikul itu dibuatnya dari itu yang punya Pertamina ya. Dibuatnya sama dari bahan tambang juga ya. Jadi itu gas gue nggak tahu cara pengelolaannya bagaimana. Gas R22 musikul itu dari gas ya, mungkin ada tambahan bahan lainnya, gue nggak ngerti, tapi sama bahannya dari gas juga. Cuman kan itu udah lulus pengujian di ya pabrikannya ya. Nah, kalau LPG ini fungsinya aja udah beda ya, teman-teman. Fungsinya beda ya. Yang jelas ini berbahaya sekali ya. Bahayanya di mana? Bahayanya ya pada saat lu isi pakai gas LPG itu, kalau ada korsleting listrik atau percikan api dan ada kebocoran, itu bisa menyebabkan kebakaran ya. Kebakaran itu bahaya banget ya. Nah, kalau untuk trik yang ini terus terang gua nggak pernah ya. Gua nggak pernah lakukan, walaupun gue tahu bisa, dan gue juga tahu kalau teman-teman yang lain juga, teman gue yang teknisi juga pernah melakukan ini ya. Mereka juga pernah cerita, gue pakai LPG gitu kan, gue aman-aman aja, nggak ada masalah. Nah itu ya, terutama nih ya, kalau gas LPG itu terutama banyak dipakai ke AC mobil. Teknisi AC mobil biasa paling sering itu pakai gas LPG. AC mobil, makanya hati-hati ya. Apalagi AC mobil itu ya, AC mobil itu kompresornya itu ngumpul di bagian mesin ya, ngumpul di bagian mesin, lalu di tempat mesin itu ya ada pengapian segala macam, ada kelistrikan juga nyatu di situ di ruang mesin itu. Karena kan kalau mobil itu kan satu lokasi, satu tempat ya, mesin di situ, busi di situ, kompresor AC di situ, semuanya ada di situ ya. Nah itu kalau ada kebakaran, ada bocor si freon ini bocor, kita kan nggak tahu namanya mobil ya, getaran atau apa, bocor.
Lalu ruang mesin itu kan panas, kalau apalagi habis perjalanan jauh itu panas. Nah itu bisa langsung meledak, si mobil ini langsung meledak ya, karena ya gas LPG itu. Jadi bahaya sekali ya. Lalu yang sering juga ini dipraktekin ke kulkas. Kulkas juga bisa pakai gas LPG ya. Teknisi-teknisi kulkas juga sering pakai gas LPG untuk pengganti freon. Ya kalau dihitung murah, ya mungkin lebih murah gas LPG ya. Gas LPG itu 1 kilo, eh satu tabung melon itu berapa sih? 3 kilo ya. 3 kilo itu kan cuman 20 berapa? 20.000, 25.000 berapa ya satu kaleng, satu tabung melon itu. Nah, itu bisa diisi ke banyak banyak kulkas, banyak mobil ya. Tapi nggak nutup kemungkinan juga AC rumah juga bisa ya, teman-teman. Makanya sebenarnya ada trik untuk mengetes freon itu murni pure apa enggak ya, tapi mungkin nanti di video yang berbeda ya, karena kita nggak bahas untuk itu. Di sini kita membahas tentang apakah LPG itu bisa dipakai buat isi freon, pengganti freon. Bisa ya, tapi sangat tidak disarankan karena dari penggunaannya aja, fungsinya aja udah beda banget ya. Kalau LPG itu emang untuk dibakar ya, untuk masak ya, untuk dibakar lah intinya ya, untuk bahan pembakaran. Sedangkan freon itu kan untuk mendinginkan. Walaupun si LPG juga bahannya dingin ya, bahannya bisa mendinginkan. Jadi intinya itu kalau di pendingin itu mendinginkan pipa ya, mendinginkan pipa, sama kulkas mendinginkan pipa, AC untuk mendinginkan pipa EPAP. Si AC mobil juga sama untuk mendinginkan pipa EPAP, AC mobil. Nah kebetulan si LPG ini juga bisa mendinginkan pipa itu ya, cuman bahayanya yaitu tadi, kalau misalkan ada korsleting listrik atau dalam ruang mobil itu terlalu panas atau kulkasnya terlalu panas, itu bisa menyebabkan kebakaran ya, kebakaran mobilnya, kebakaran rumahnya juga bisa kebakaran karena pakai LPG itu bocor, atau karena dia ada di ruang yang sangat panas akhirnya nggak kuat meledak ya. Bisa teman-teman, bisa ya. Teman-teman gue teknisi juga ya, kita kan sering ngumpul-ngumpul sama teknisi itu, mereka juga pernah sering cerita, gue pakai 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 LPG aman-aman aja ya. Ya aman aja kalau lagi beruntung ya. Kalau lagi apes, rumah konsumen, rumah pelanggan bisa kebakaran. Kalau diisin ke kulkas atau AC bisa kebakaran. Terus kalau di mobil ya, mobil orang bisa kebakaran, kan kasihan. Kalau untuk yang ini terus terang, kalau untuk yang LPG ini gua nggak pernah pakai ya, nggak pernah pakai sama sekali, sekalipun gua nggak pernah pakai. Walaupun gue tahu bisa ya, tahu bisa, karena menurut gua itu resikonya terlalu besar ya, terlalu besar resikonya. Coba kalau misalkan rumah konsumen meledak, kebakaran, diusut-usut ternyata berasal dari gas AC gitu ya, terus diusut-usut lagi ternyata pakai gas LPG ya, gue nggak tahu lah apakah kalau tim Inapis atau segala macam yang nyelidikin itu tahu-tahu ketemu kita pelakunya, aduh mengerikan sekali. Gue nggak akan pernah, seumur umur gue 20 tahun lebih jadi teknisi AC, nggak pernah sama sekali gue pakai LPG ya. Mending gue beli beli freon asli ya, daripada pakai LPG. Nah, freon asli aja, freon aja di luar sana banyak yang palsu ya. Freon itu banyak yang palsu ya. Freon aja banyak yang palsu, itu udah berisiko, apalagi kita terang-terangan pakai LPG. Jadi gede sekali ya resikonya ya. Jadi dibilang, bang saya mau nanya, freon kan mahal. Iya mahal, freon itu mahal ya, lumayan mahal ya. Tapi kan bisa dipakai berkali-kali ya freon itu, walaupun kita beli sekilo itu bisa pakai ya 2-3 kali. Jadi sebanding sih sebenarnya, mahal juga. Ada yang pakai LPG, apa nggak bahaya? Bahaya banget ya.
Mungkin bisa jadi trik ya, trik curang. Banyak teknisi yang pakai ini, trik ini banyak ya, banyak yang pakai ya. Jadi untuk teman-teman yang pakai, apalagi pakai kulkas ya, kulkas terus AC mobil itu paling banyak ya, paling sering menggunakan gas LPG, karena ya kulkas sama mobil itu kan jenis freonnya sama, dia pakai R134A. Nah, R134A ini kompatibel dengan gas LPG, bisa ya, bisa digantiin ke gas LPG. Cuman itu bahaya banget ya. Bahkan di YouTube pun juga ada ya, YouTube ini banyak teman-teman yang ada tutorial yang pakai isi. Gue pernah lihat channel, salah satu channel siapa itu, dia isi freon mobil sama kulkas itu pakai gas LPG ya, pakai gas LPG. Gue nggak tahu kenapa itu orang pede banget ya, pede banget, dia udah tahu salah, dia pede banget, dia posting video pakai gas LPG itu. Menurut gue itu bukan 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 apa bukan kecerdasan, bukan cerdas ya, menurut gue itu kebodohan ya, karena nggak sebanding teman-teman, risiko dengan keuntungannya itu nggak sebanding ya, resikonya besar sekali, resikonya gede sekali ya. Kita beli gas LPG itu satu tabung itu anggaplah 25.000 ya, lalu kita servis mobil itu anggaplah 700.000 ya, 700.000 mungkin ya, bersihnya ya 500.000 lah, anggaplah ya gitu ya. Terus harga mobil itu ratusan juta teman-teman, paling enggak ya 150 juta, kalau mobil mewah bisa 200 juta, 500 juta, terus meledak gara-gara kita, gimana rasanya? Kita cuma ngambil 500 juta, terus kita cuma ngambil 500.000, terus yang 500 juta melayang mobil orang gara-gara pakai LPG. Nggak sebanding ya, kasihan konsumennya ya. Gimana perasaannya jika kita ada di jadi dia LPG. Nah, emang dilema sih ya, karena konsumen juga bingung ya, gimana caranya untuk membedakan antara gas LPG dan gas asli ya. Mungkin dari baunya atau gimana ya, kalau dia dimasukin ke tabung ini, kalau udah dimasukin ke tabung ini, kita juga bingung ya, kita juga antar teknisi juga bingung, ini dia pakai gas LPG atau freon asli ya, bingung ya. Dilema memang. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi harap hati-hati ya, memang banyak di sana, luaran sana, teknisi nakal, yang iseng, yang sengaja, yang nggak sengaja, yang sengaja nyari duit, nyari untung besar ya. Walaupun nggak semua ya, nggak semua, tapi adalah beberapa oknum ya, oknum yang seperti itu. Bingung sih, karena bagaimana ya, susah, karena aturan terkait dengan tenis ini juga kita kan nggak ada aturan pasti juga, kayak harga kayak gitu-gitu nggak ada ya. Freon aja banyak yang palsu teman-teman. Freon R22 itu kan udah dilarang, freon R22 itu udah dilarang produksi ya, larang produksi, tapi di luar sana itu banyak freon palsu yang beredar, termasuk ada yang buatan Cina, ada yang buatan ya dalam negeri, ada yang dicampur dengan ya tadi gas tadi. Apalagi tahu sendiri warga 62 itu, warga Indonesia itu, orang-orang kita itu orang-orang yang kreatif, termasuk orang-orang kreatif ya, banyak sering coba-coba, oh ini bagus, ini bisa, oh ini bisa gitu ya. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Jadi harap hati-hati ya. Nah teman-teman teknisi saran gue jangan ya, kasihan konsumennya ya, mending beli aja. Satu kaleng freon R134 yang kecil itu murah kok, paling yang kayak yang 134 yang segede gini itu paling 50.000 ya, murah ya. Itu nggak sebanding dengan resikonya, jadi beli aja yang asli ya, freon beneran. Jangan sekali-sekali pakai gas LPG.
Oke, terima kasih ya teman-teman.